Makanya sebenarnya kita harus mengapresiasi semua tim sehingga menghasilkan foto yang sekarang kita udah lakuin, artwork-artworknya gitu. Wow, berarti sudah 12 tahun Kak Aldo berkecimpung di dunia fotografi. Iya, kelihatan umurnya ya, 12 tahun. Kita hari ini bakal ngobrol sama fotografer profesional namanya Aldo Sinarta. Wow, oke. Jadi profil Aldo Sinarta ini saya mau kenalin dulu ya. Dia adalah fotografer profesional. Dia punya brand fotografi Aspictura. Jadi karyanya ini sudah, kalau kalian mungkin lihat poster, mungkin kalian itu salah satu hasil karyanya Aldo gitu. Nah, jadi artis-artis yang sudah sering difoto itu luar biasa ya, artis Indonesia seperti Luna Maya, terus Jessica Iskandar, ada Vijay Daniel gitu. Jadi ini seru banget nih, kita bakal ngobrol sama fotografer yang sudah profesional dan kalian pasti penasaran gimana sih perjalanan karir seorang Aldo Sinarta dari awal sampai sekarang sudah sukses seperti ini. Oke, geng? Oke, nggak pakai lama ya, pasti udah pada penasaran. Halo, Hai. hai Kak Halo. Aldo, apa kabar? Baik, 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 baik. Mila apa kabar? Sehat ya? Sehat. Sementara masih sehat. Oh, sementara. Jangan dong. Moga-moga sehat terus, moga-moga sehat terus. Nah, Amin. Kak Aldo, thank you nih hari ini udah mau ngobrol-ngobrol sama Creative ID, sudah mau bergabung, mau sharing-sharing sama geng kreatif. Pasti, pasti. Senang banget udah diundang sama Creative ID. Moga-moga bisa ngasih manfaat juga sama teman-teman juga. Nah, pastinya. Jadi obrolan kita hari ini pasti akan berfaedah ya teman-teman ya. Jadi tadi seperti yang aku bilang di awal, kalau ada yang mau kasih tahu teman-temannya nih, share sekarang gitu ya, sebelum kita mulai. Jadi biar wah jangan sampai ketinggalan nih gitu ya. Ya, Ini teman-teman geng kreatif mantap. semuanya yang nonton hari ini pasti penasaran banget ya sama perjalanan karirnya Kak Aldo. Gimana sih tadi di awal aku sudah ada intro, bagaimana Kak Aldo bisa mempunyai karir sebagai fotografer profesional, ada Aspictura, kemudian ada ini ya, scene production ya. Benar, ada bikin komersial, Yes. line komersial juga. Untuk Oke, awalnya nah ya. boleh dijelasin dulu nih Kak Aldo, perkenalan dulu ke teman-teman geng kreatif lebih dalam, siapa nih Aldo Sinata? Oke. Nama saya Aldo Sinarta. Saya adalah seorang profesional fotografer. Fokusnya sebenarnya saya lebih ke portrait yang ada hubungan dengan makhluk hidup. Di situ ada lainnya dibagi lagi. Saya punya bisnis khusus untuk wedding juga, namanya Aspictura. Dan komersial itu namanya Scene Art Production. Itu lebih ya termasuk divisi yang baru. Sisanya saya bapak satu anak. Saya demen juga yang berbau dengan seni. Jadi saya suka main musik juga. Saya apa aja saya suka sih. Tapi uh, di saya emang lebih dominan otak kanan sih dibanding otak kiri. Cuman tetap nggak boleh nggak kepake juga otak kirinya ya. Tetap kalau dalam execute sesuatu tetap harus pakai otak kiri. Ah, oke. Jadi Kaldo tapi domisili sekarang di Jakarta berarti ya? Domisilinya saya di Jakarta, Jakarta Utara. Oke. Ini ada yang bilang nih Kaldo suaranya Kaldo agak kecil. Mesti deketan kali ya? Soalnya saya nggak pakai ini sih earphone. Oh, Segini cukup apa nggak? ini aja? Apa suaranya lebih kencang? Oke, oke, oke. Oke, oke. Nah, tadi udah tahu nih kita, wah Kaldo ternyata punya brand Aspictura dan tadi Sinap Production. Nah, Ya. kalau Aspictura tadi lebih ke wedding dan portrait, kalau Sinap Production lebih komersial. Kalau sebenarnya kalau Aspictura lebih khusus ke weddingnya aja sih. Kalau saya pribadi, Oke. saya punya, jadi saya personal diri sendiri buat portrait. Itu saya bedain karena di zaman sekarang itu orang suka dengan yang spesialis. Jadi kalau Wah, misalnya kayak kita bikin satu bisnis line, kalau ternyata kita semuanya kayak tos serba gitu ya, palu ya. gada gitu, orang malah jadi lebih nggak yakin dibanding dengan kita kalau oh kita spesialis di sini nih gitu, dan kita fokus dengan bidang kita, biasanya orang lebih percaya.
Oke, oke. Nanti kita bahas lebih detail yang mengenai tadi yang aspektura, kemudian yang Aldo Sinatra fotografi ya berarti ya, yang untuk portrait, kemudian sama yang Sina Production untuk komersial. Jadi nanti kita bahas teknis. Nah, sebelum memulai masuk ke teknis, banyak kemarin geng kreatif tuh juga nanya ini, Kak Aldo sekarang tuh bisa sampai sekarang seperti ini, itu perjalanannya gimana Kak Aldo awalnya? Awal dari saya kuliah, apa gimana? Boleh dari awal kuliah, pokoknya terjun mulai ke dunia fotografi. Oh, oke. Saya kuliah kebetulan emang ambilnya desain grafis DKV. Tapi lucunya, maksudnya yang bikin jadi menarik sebenarnya saya tuh nggak suka foto waktu kuliah. Saya sama sekali nggak suka foto, jadi waktu kuliah malah saya sering banget tukar-tukaran tugas sama temen. Jadi saya emang awal dari kecil tuh demennya gambar awalnya. Udah Oke. gitu, demennya gambar, jadi saya malah tukeran tugas. Teman saya foto, saya gambar. Jadi malahan, abisnya waktu era saya itu juga masih zaman analog ya. Jadi semua Iya. harus pakai teknik kamar gelap, kita harus nyetak sendiri, kayak gitu. Jadi disitulah kayaknya nggak bakat nih saya moto gitu. Waktu saya pernah sekali nyoba foto pakai kamera film kan, ya udah pas lihat hasilnya sangat jauh dari ekspektasi lah. Ngeblur terus fotonya shake banget, overexpose gitu-gitu. Saya ya bilang udahlah saya jadi grafis aja. Jadi saya bermula itu dari ngeditin foto orang dulu. Oke. Jadi saya ngedesainin album, saya ngeditin foto orang dari sebenarnya sejak DSLR sih, digital udah mulai ada. Saya mulai memberanikan diri lagi megang kamera gitu. Karena kan terlihat lagi tuh previewnya pas Iya. saat foto sekarang. Nah, di situ saya sedikit balas dendam lah. Jadi saya akhirnya, tapi sekarang saya jadi demen lagi foto analog gitu. Karena ternyata Ah, bukan karena alatnya yang merusak kita untuk kita nggak bisa, tapi dari dirinya sendiri sih. Jadi pas udah sekarang mau balik lagi foto analog, ternyata nggak sesusah itu gitu. Jadi wah, oke. awalnya gitu sih. Oke, jadi ternyata berawal dari zaman kuliah. Berawal dari abis kuliah baru saya fokus ke foto. Which is itu tahun Oke. 2008 2009 saya mulai foto. Wow, berarti sudah 12 tahun Kak Aldo berkecimpung di dunia fotografi. Iya, kelihatan umurnya ya, 12 tahun. Tapi ini ya, hebat loh Kak Aldo. Jadi dalam waktu 12 tahun ini, kan pasti kan pencapaiannya ini kan tidak mudah ya. Maksudnya Kak Aldo awal merintis karirnya sebagai fotografer, kemudian sampai sekarang Aspektura seperti ini, Aldo Sinatra fotografi seperti ini, dan ada tadi Sina Production. Nah, kita geng kreatif ini pada penasaran nih Kak Aldo, gimana perjuangannya, suka dukanya waktu merintis ini? Suka duka mulai merintis gitu sampai bisa Ya, konsisten sekarang. Pasti betul. banyak sih. Kalau mau dukanya dulu atau sukanya dulu nih? Mungkin kita mulai dari dukanya dulu. Dukanya Coba ya. kita dukanya dulu deh. Oke, oke. Kalau dukanya sih sebenarnya kadang yang paling bikin jadi kita ya pasti suka semua tuh ada masanya ya, naik turunnya gitu. Percaya banget sih saya sama roda berputar gitu. Jadi saat lagi masa Ya. jaya ya jangan sombong gitu. Pas lagi di bawah juga kita jangan patah semangat. Itu menurut saya berasa banget karena ngelaluin itu udah cukup lama juga. Terus saya ngerasanya sih kalau misalnya foto tuh kebanyakan saya foto orang kan, foto makhluk hidup gitu. Jadi mereka tuh punya ekspektasi. Ekspektasi yang saya tangkap adalah kalau mereka nggak tahu apa yang mereka mau, tapi mereka cuma bilang oh ini jelek gitu. Nah itu saya juga bingung tuh mau ngarahinnya kemana. Cuman kalau yang itulah tantangan saya, jadi saya kadang suka ngerasa aduh kok dapet marketnya nggak sesuai gitu. Itu kadang bikin Ya. saya jadi ada down-nya juga. Jadi saya sering kali dapat project yang bisa dibilang nggak berhasil karena nggak nemu gitu antara ekspektasi sama Hmm. yang saya berikan di awal. Tapi seberjalannya waktu sekarang udah nggak seperti itu lagi sih. Karena saya dari awal udah memberikan portofolio juga, membrief dengan spesifik juga. Jadi waktu saat pemotretan dan hasilnya pun mereka suka gitu.
Wow, oke. Itu tadi dukanya ya. Ada ekspektasi yang tidak tersampaikan dari apa yang mungkin klien inginkan, kemudian apa yang di-deliver tidak, oh kok kayaknya kok nggak cocok ya, gitu ya. Benar, benar, benar. Itu awal-awal sering terjadi, tapi ya di saat itu kita dites sih, kayak mentalnya kita masih mau fight atau maksudnya kita down atau kita ternyata ini jadi pembelajaran diri, kita introspeksi, kita bikin lagi yang lebih bagus gitu. Wah, oke. Nah, itu challenge-nya, dukanya. Sebenarnya bukan duka ya, challenge, tantangan. Challenge. Kalau sukanya apa nih Kak Aldo di dalam dunia fotografi ini? Wedding, portrait? Sukanya sih banyak, makanya saya masih mau di sini. Karena sukanya itu pertama saya bisa kalau pre-wed saya bisa jadi ikutan keluar juga, bisa ikut Ah, ketemu tempat baru, iya, saya ketemu orang baru pun seneng sih karena mereka kan pasti beda-beda semua karakternya, terus latar belakangnya beda-beda. Di situ saya ngerasa lebih hidup aja sih, kayak karena kita di sini foto bukannya soal fotonya lagi, tapi gimana cara communicate ke mereka supaya engagementnya tuh dapet gitu, supaya kayak chemistry-nya dapet. Akhirnya di situ saya ngerasa akan beda-beda terus. Jadi di situ saya ngerasa nggak pernah bosen karena saya memfoto dengan orang-orang yang berbeda juga. iya, Gitu. wow, oke. Jadi pengalaman setiap pemotretan itu dari Kak Aldo selalu berkesan ya. Apalagi kan berinteraksi dengan orang-orang baru gitu ya, Mas. Pasti beda, iya. Karena eh, apa namanya semua manusia itu pasti kan punya karakter yang beda. Gimana cara tantangan kita, cara memanage mereka satu-satu supaya tetap terjaga moodnya, emosinya tetap terjaga. Kalau kayak weddingan gitu kan berarti hubungan antara mereka berdua pun kita bisa capture momennya seperti itu sih. Ah, oke, oke. Nah, eh, banyak juga yang kemarin tuh nanya rintangan tadi kan misalnya kita bilang suka duka ya. Kalau misalnya lagi pemotretan, rintangannya itu seperti apa, Kak Aldo? Rintangan dalam pemotretan. Betul, dalam sesi pemotretan. Rintangan sih yang pasti gini, karena kita di sini bukannya hanya sebagai fotografer kalau saya melihatnya. Kita kadang kalau sebuah pemotretan itu kita jatuhnya seperti project leader juga. Lah, kayak misalnya kita harus memanage semuanya itu berjalan dengan baik gitu. Jadi baik Ya, internal maupun eksternal kita harus jaga moodnya, kita harus jaga supaya baik modelnya, terus kalau internal kan tim kita nih, ada stylist, ada makeup artist. Berarti maksudnya dalam pemotretan itu bukan hanya fotografernya yang terlihat sebenarnya. Makanya sebenarnya kita ya. harus mengapresiasi semua tim sehingga menghasilkan foto yang sekarang kita udah lakuin, artwork-artworknya gitu. Mm-mm. Nah, rintangannya ya mungkin ada beberapa faktor gimana caranya kita bisa ngejaga itu. Tapi kalau salah satunya mungkin Ya. ada yang nggak sesuai sama dengan, maksudnya nggak one page sama kita, itu bisa ngerusak juga gitu. Itu salah satu Hmm. tantangan sih Bu ya. Kalau dibilang rintangan ya berarti itunya, maksudnya elemen itunya yang harus kita hadapin. Nah, gimana tuh caranya tadi udah tahu nih rintangannya seperti itu. Gimana caranya Kak Aldo dan tim memanage hal tersebut? Memanage Iya, gimana? Yang pasti kita harus ngobrol dulu ke semuanya. Kita biasa ada PPM juga kan, jadi ada yang persiapan sebelum melakukan photoshoot, kita briefing dengan sejelas-jelasnya. Terus juga nanti kita juga nggak boleh idealis untuk wah ini harus ikutin gua banget nih, kalian ikutin aja, nggak boleh iya, memberikan kontribut apa-apa. Nah itu sebenarnya kita harus dibikin posisinya itu berbeda-beda. Saat lagi pemotretan ya kita harus punya posisi di mana kita tetap harus bisa netral, harus bisa mau denger input juga dari orang, tapi tetap buat eksternal juga bagus gitu. Sebenarnya adalah tantangannya kita bisa menjaga posisi itu sih. Kadang kalau orang udah kelewatan dengan posisinya, mereka merasa superior, akhirnya jadinya nggak perlu siapa-siapa, malah menghancurkan diri sendiri. wah, oke. Take note. Itu buat teman-teman geng kreatif. Tadi kalau misalnya kita belajar dari Kak Aldo ya, pengalamannya itu dalam photoshoot, rintangannya tersebut, itu komunikasi dengan tim maupun dengan tadi ada talent itu penting sekali.
gitu. Jadi mengkomunikasikan hal tersebut supaya foto pemotretannya lancar gitu. Terus tadi apa yang Kak Aldo bisa, oh ini aku maunya kayak gini nih, itu tersampaikan ke tim juga. Ya, benar, benar, benar. Intinya kita harus mendeliver apa yang ada di pikiran kita itu dengan tepat. Kayak, oh gue punya visual seperti ini nih. Tapi kadang mereka tuh harus terlihat juga dari contoh-contoh yang spesifik gitu. Kalau misalnya cuma berimajinasi doang tapi nggak ada visualnya, mereka juga nggak akan kebayang. Terutama klien gitu. Kalau kita ada pemotretan, ya kita harus kasih visual. Kalau misalnya kita udah punya porto yang sesuai, kita kasih. Kalau belum pun kita bisa dapat dari reference. Tapi yang pasti poinnya adalah kita jangan mengcopy gitu. Jangan mengambil begitu aja referensi yang kita cari, tapi kita modif juga dan menyesuaikan dengan style kita. Ini ya prinsip ATM ya, amati, Ya, tiru, modifikasi. ya. Tapi yang pasti yang paling berat adalah sebenarnya mencari jati dirinya itu sih, tantangan untuk mendapatkan stylenya gitu. Jadi apapun yang kita cari di reference itu hanya sebagai inspirasi aja gitu, jangan di copy. Itu ya geng, tadi pesennya jangan langsung di copy gitu, tapi Jangan. kalian coba ini bagus nih, ini dibikin apa, kita bikin lebih versi kita gitu ya. Kalau menurutku tuh karya atau style itu adalah gabungan dari pieces, kayak gabungan dari, kalau ibaratnya puzzle, yaitu dari serpihan-serpihannya gitu. Gimana caranya nyatuin kayak, oh yang ini bagus, terus kalian satuin, itu pasti akan berbeda banget sama kalau ngomongin fotografer yang lain gitu. Jadi apapun yang kalian bikin itu pasti akan beda, karena akan ada personal yang kalian keluarin sendiri gitu. Dengan ngambil serpihan-serpihan reference dan personal kalian udah pasti jadi beda sih. Wow, itu geng, catat ya, itu tipsnya bagus banget. Jadi kalau kalian mau foto, mungkin juga ngelihat referensi, silakan. Itu referensi bisa kalian combine gitu. Oh ini bagus, silakan. Benar. Wah, ini banyak yang nyapa-nyapa nih. Hai Bro Aldo. Hai. Wah, ini buat jas. Bagus banget jasnya. Bisa diintip. Oke. Nah, Kak Aldo, ini tadi perjalanannya 12 tahun. Pasti kan banyak pencapaian-pencapaian yang sudah Kak Aldo ini ya, sudah dilakukan gitu. Salah satunya kemarin waktu tim kita research, wow, ternyata Kak Aldo ini banyak sekali foto-foto public figure. Seperti misalnya nih, contohnya kemarin ada Jessica Iskandar dan keluarganya. Kemudian ada Luna Maya, kemudian ada Tiwi, VJ Daniel, public figure yang kalau di kalangan artis nih ya mereka papan atas gitu. Ada Chelsea Islan, ada Ruben Onsu, ada Jill Gladys, ada Santi, wow banyak banget. Bahkan ada juga kemarin yang terbaru kalau dilihat di website itu ada foto dengan Axton Salim ya, CEO-nya Indofood. Jadi bagaimana Kak Aldo, ini banyak yang nanya kemarin, kok bisa sekeren ini gitu? Breakthrough-nya itu dari mana gitu? Bagaimana pertama kali Kak Aldo bisa memfoto public figure ini? Sebelumnya terima kasih banget. Sebenarnya ini bukan sebuah achievement. Ya ini pasti saya akan bersyukur banget sih saya bisa sampai tahap sini. Cuman kalau menurut saya public figure dan entertainer itu semuanya kalau dari mindset itu adalah manusia juga kan. Jadi jangan kita mikirnya kalau kita jangan memberikan gap itu sih, kayak antara saya dan model dan public figure-nya. Kalau saya memberikan gap nanti nggak akan ada continuous-nya, karena akan dibedakan antara fotografer, artis atau fans atau dan idolanya, itu akan jadi gap. Jadi kalau saya punya prinsip semua itu sama gitu. Jadi kalau misalnya semuanya disamakan, mereka akan menganggap kita teman juga, dan itu akan jadi jangka panjang ke depannya gitu. Jadi itu satu poin yang saya tangkap. Jadi jangan pernah memberikan gap diri sendiri gitu. Kalau saya bermula itu dari inner circle saya sih. Jadi inner circle saya sempat emang ada temenan. Saya waktu saya sekolah juga awalnya itu saya pernah temenan sama Derby Romero. Sekarang udah di Singapura. Nah dari awal tuh saya selalu mengembangkan apa yang ada di dalam inner circle dulu gitu, dari teman-teman siapa. Tapi saya nggak pernah berekspektasi akan mendapatkan impact atau mau pansos atau bagaimana. Sebenarnya kalau mindsetnya udah ke arah situ, menurut saya semuanya nggak akan jangka panjang gitu.
Ya. Jadi yang harus dipikirkan adalah berkarya dengan sebaik-baiknya, tapi kalau dengan public figure dan lain-lain mungkin akan mendapatkan impact atau mendapatkan bonus exposure yang akhirnya bisa dilihat orang lebih banyak. Jadi kayak perpanjangannya lebih banyak. Jadi walaupun kita buat karya yang sama dengan konsep yang sama tapi dengan orang yang berbeda, pasti kan efeknya juga beda kan? Gitu. Betul. Jadi menurut saya awalnya dari situ, terus build portfolio dengan sebaik-baiknya. Dari situlah biasanya itu ada efek snowball gitu. Efek snowball yang saya maksud. Jadi pasti akan, wah ini udah pernah ini. Gimana cara kita maintain snowballnya adalah ya kita harus bagusin terus, inovasi terus, bikin karya terus yang beda sampai akhirnya mereka percaya, oh kayaknya gue coba deh foto sama lu gitu. Sebenarnya itu sih yang harus di-build gitu. Tapi itu nggak bisa instan juga. Karena yang paling susah sebenarnya trust-nya. Jadi ini kalau tadi konsepnya dari Kak Aldo adalah sebenarnya kita ini kalau tadi Kak Aldo sebagai fotografer profesional, kalau kita foto orang-orang tersebut ini itu anggapannya kayak bonus aja gitu ya? Iya, saya sih awalnya nggak pernah berpikir seperti itu. Maksudnya nggak pernah berpikir harus ngejar foto artis terus gitu. Tapi kalau sekarang tuh saya dapat foto artis itu adalah nilai bonus buat saya. Cuman intinya jangan pernah, maksudnya awalnya mikirnya harus foto artis terus. Jadi tetap bikin karya apapun lah. Bikin apapun yang kalian punya. Sampai orang yakin dengan gaya kalian itu, kalian bisa mendapatkan model yang lebih sesuai dengan yang kalian mau. Gitu. Wah, itu geng, dicatat ya. Jadi buat teman-teman geng kreatif, Kaldo ini mengawali karirnya itu ya buktikan karya kalian tuh bagus gitu. Nanti kalau misalnya dinotis oleh mungkin public figure atau siapa, mau dong coba foto sama kamu gitu. Nah, kalian bisa tadi seperti Kaldo juga udah sampaikan bahwa berarti ada efek snowball-nya gitu. Kalau akan mendapatkan animo massa yang lebih besar. Benar. Karena ya kita nggak menutup soal itu ya. Maksudnya emang itu di Indonesia terutama kalau untuk public figure itu emang ada efek yang lumayan kuat lah gitu. Jadi kalau kita ada trustable-nya itu sih. Nah itu yang bisa bikin value buat kita juga ke depannya. Wah, mantap. Ini tadi barusan ada yang nanya juga, ric.indo, project apa yang paling keren dan paling membanggakan untuk Kak Aldo? Nah, gimana caranya kita melakukan pemotretan di kala seperti ini, Kak Aldo? Kalau kita ngelihatnya, aduh gimana nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah gitu, ya jatuhnya akan jadinya ngeluh terus kan.